Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Isananda dengan NIM 1905 10173. Pada kesempatan kali ini, saya akan menganalisa penyelesaian sengketa wan prestasi dalam perjanjian jual beli hasil pertambangan studi putusan Pengadilan Negeri Nomor 143 garing PDTG garing 2014 garing Pengadilan Negeri Medan untuk memenuhi tugas mata kuliah hukum kontrak bisnis. Setiap orang dalam kehidupan sehari-hari selalu melakukan perikatan seperti membeli suatu barang, sewa menyewa, jual beli barang, yang semua itu termasuk dalam kegiatan perikatan. Perikatan di Indonesia diatur dalam buku 3 KUH Perdata. Perikatan merupakan salah satu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih yang masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Hubungan hukum tersebut menimbulkan akibat hukum dari timbulnya perikatan. Setiap orang dalam kehidupan sehari-hari selalu melakukan perikatan seperti membeli suatu barang, sewa menyewa, jual beli barang, yang semua itu termasuk dalam kegiatan perikatan. Perikatan di Indonesia diatur dalam buku 3 KUH Perdata. Perikatan merupakan salah satu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih yang masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Hubungan hukum tersebut menimbulkan akibat hukum dari timbulnya perikatan. Di dalam hukum perikatan, setiap orang dapat mengadakan perikatan yang bersumber pada perjanjian apapun dan bagaimanapun, baik itu yang diatur dengan undang-undang atau tidak. Inilah yang disebut dengan kebebasan berkontrak. Dengan syarat kebebasan berkontrak harus halal dan tidak melanggar hukum, sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang. Dalam perikatan, ada perikatan untuk berbuat sesuatu dan untuk tidak berbuat sesuatu. Yang dimaksud dengan perikatan untuk berbuat sesuatu adalah melakukan perbuatan yang sifatnya positif, tidak melanggar undang-undang, dan sesuai dengan perjanjian. Sedangkan perikatan untuk tidak berbuat sesuatu yaitu untuk tidak melakukan perbuatan tertentu yang telah disepakati dalam perjanjian. Contoh dari hukum perikatan ini sendiri yakni jual beli. Menurut ketentuan pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli ditegaskan sebagai suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Jika sudah tercapai sepakat itu, maka sahlah sebuah perjanjian jual beli itu dan mengikatlah perjanjian jual beli tersebut. Kesepakatan yang terjadi harus dari kedua belah pihak, baik pihak penjual maupun pihak pembeli. Wan prestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik disengaja maupun tidak disengaja, termasuk dalam perjanjian jual beli. Sama halnya dengan sengketa wan prestasi dalam perjanjian jual beli hasil pertambangan antara penggugat CV Wira Simpan Sukses Abadi dengan tergugat 1 Yofirman Sihotam dan tergugat 2 PT Yori. Adapun rumusan masalah yang timbul dari analisa ini adalah bagaimana bentuk wan prestasi dalam perjanjian jual beli hasil pertambangan merujuk pada putusan Pengadilan Negeri Nomor 143 garing PDTG garing 2014 garing Pengadilan Negeri Medan. Jenis penelitian yang digunakan dalam analisis ini ialah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif itu sendiri ialah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk mengumpulkan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Sifat penelitian bersifat deskriptif, yang mana berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti secara mendalam, luas, dan terperinci. Adapun sumber data yang diperoleh dari penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 143 garing Perdata G garing 2014 garing Pengadilan Negeri Medan. Istilah prestasi dikenal dalam hukum perdata khususnya hal yang berkaitan dengan perikatan. Prestasi merupakan hal yang harus dilaksanakan dalam suatu perikatan.
maka pemenuhan prestasi merupakan hakikat dari sebuah perikatan. Pemenuhan prestasi dapat dimaknai sebagai kewajiban memenuhi prestasi yang disertai dengan tanggung jawab. Hal ini dapat kita lihat dalam pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Sebaliknya, hal ini akan dianggap luar prestasi apabila seseorang yang pertama tidak melakukan apa yang disangkupi akan dilakukannya, yang kedua melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, yang ketiga melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, dan yang terakhir melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukannya. Akibat dari prestasi itu biasanya dapat dikenakan sanksi berupa ganti rugi, pembatalan kontrak, peralihan resiko, maupun membayar biaya perkara. Prestasi adalah suatu keadaan di mana seorang debitur atau yang berutang tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian. Seseorang dinyatakan prestasi karena sama sekali tidak memenuhi prestasi yang dilakukan tidak sempurna, terlambat memenuhi prestasi, dan melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan. Prestasi dapat menimbulkan sengketa perdata antara pihak dalam perjanjian. Penyelesaian sengketa prestasi perjanjian juga dapat dilakukan melalui lembaga ekstrajudisial di luar pengadilan, seperti arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan sering kali dianggap bertele-tele dan tidak memuaskan. Inefisiensi ini karena proses peradilan sering dianggap memakan waktu yang panjang atau time consuming, dan sifatnya yang terbuka untuk umum itu menjadikan proses peradilan merupakan pertaruhan tersendiri bagi reputasi perusahaan. Salah satu sengketa prestasi melalui perkara pengadilan terdapat dalam putusan pengadilan nomor 143/PDTG/2014 Pengadilan Negeri Medan. Dalam putusan tersebut, penggugat yaitu CV Wira Simpan Sukses Abadi telah melakukan jual beli hasil pertambangan yang berupa bahan galian batuan golongan C seluas 20.000 meter persegi yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Langkat, Kecamatan Selesai, Dusun 1, Desa Bekulap. Penggugat selaku pihak kedua wajib menyediakan bahan bakarnya. Tergugat satu juga berkewajiban menyediakan jalan keluar masuk dan melakukan pembebasan lahan tumbuhan sampai ke lokasi pertambangan dan menanggung biaya operasional jalan berikut pembiayaan masyarakat setempat. Sedangkan penggugat hanya membantu penyiraman sarana jalan. Perwakilan masyarakat Desa Bakulap menutup jalan yang dilintasi truk pengangkutan galian C milik penggugat. Dikarenakan tergugat 1 maupun tergugat 2 yaitu PT Yorim tidak membayar uang debu kepada perwakilan masyarakat Desa Bakulap untuk sebesar 60 juta rupiah. Untuk kelancaran kegiatan pengangkutan hasil galian C tersebut, penggugat telah mendahulukan uang penggugat untuk membayar kepada masyarakat Desa Bakulap sebagai uang debu. Undangan penggugat tersebut tidak dihiraukan tergugat 1 maupun tergugat 2. Bahkan, semua kewajiban tergugat 1 kepada penggugat sebagaimana disebut dalam surat perjanjian tidak terlaksana. Perbuatan tergugat 1 yang tidak memenuhi kesepakatan dalam perjanjian jual beli hasil pertambangan, perbuatan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan prestasi atau biasa dikenal dengan cedera janji. Akibat prestasinya, tergugat 1 kepada penggugat telah mengakibatkan kerugian pada penggugat, baik material maupun moral. Kasus sengketa yang timbul terkait jual beli hasil pertambangan, di mana antara pihak penjual dengan pihak pembeli telah sepakat serta mengikatkan dirinya dalam perjanjian pengikatan jual beli atas hasil pertambangan. Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan perjanjian jual beli pertambangan ini terdapat adanya konsekuensi, yaitu kesepakatan untuk melakukan jual beli yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang.
Tetapi dalam kenyataan pelaksanaan perjanjian jual beli pertambangan, kadang terjadi suatu perselisihan antara penjual dan pembeli mengenai perjanjian yang tidak seimbang dapat dicermati dalam beberapa perjanjian konsumen dalam bentuk standar baku yang di dalamnya memuat klausul-klausul yang cenderung berat sebelah. Perjanjian hanya bisa dilaksanakan apabila terdapat dua pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian pekerjaan maupun jasa. Selain itu, perjanjian jual beli juga mesti memenuhi persyaratan agar sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat kedua belah pihak yang berjanji. Dalam hal ini, analisa terhadap surat perjanjian jual beli antara CV Wira Simpan Sukses Abadi sebagai pihak penggugat melawan Yo Firman Sihotang sebagai pihak tergugat 1 dan PT Yorim sebagai tergugat 2 pada putusan nomor 143/PDTG/2014 Pengadilan Negeri Medan. Surat perjanjian ini merupakan suatu proyek penjualan atas hasil pertambangan. Dikarenakan adanya permasalahan dan perselisihan di antara para pihak dalam melakukan perjanjian jual beli hasil pertambangan yang mengakibatkan adanya pihak yang merasa dirugikan. Sehingga sampai pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang dalam menyelesaikan perkara ini. Dan setelah mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Medan, maka para pihak yang ikut dalam perkara ini harus membuktikan dalil-dalil gugatannya di dalam acara pembuktian. Dalam hal ini, berdasarkan putusan nomor 143/PDTG/2014 Pengadilan Negeri Medan menyatakan bentuk uang prestasi dalam perjanjian jual beli hasil pertambangan yang mana Yo Firman Sihotang dalam perjanjian jual beli menyediakan 1 unit elevator untuk pemeliharaan lahan dan juga berkewajiban menyediakan jalan keluar masuk dan melakukan pembebasan lahan tumbuhan sampai ke lokasi pertambangan dan menanggung biaya operasional jalan. Berikut biaya masyarakat setempat. Namun, Yo Firman Sihotang ingkar janji atau wan prestasi dan tidak memenuhi isi perjanjian jual beli sebagaimana mestinya, sehingga merugikan pihak penggugat. Kesimpulan dari hasil analisa saya yaitu yang pertama, bentuk uang prestasi dalam perjanjian jual beli hasil pertambangan pada putusan nomor 143/PDTG/2014 Pengadilan Negeri Medan yang mana tergugat 1 dalam perjanjian jual beli yang dibuat berkewajiban menyediakan 1 unit elevator untuk pemeliharaan lahan dan juga berkewajiban menyediakan jalan keluar masuk dan melakukan pembebasan lahan tumbuhan sampai ke lokasi pertambangan, dan juga menanggung biaya-biaya operasional jalan, berikut biaya pembinaan masyarakat setempat. Namun, tergugat 1 ingkar janji dan tidak memenuhi isi perjanjian jual beli sebagaimana mestinya, sehingga merugikan pihak. Demikianlah hasil analisa saya mengenai penyelesaian sengketa wan prestasi dalam perjanjian jual beli hasil pertambangan, studi putusan Pengadilan Negeri nomor 144/PDTG/2014 Pengadilan Negeri Medan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.